namanya anak kecil ya, anak kecil kan kadang suka nggak ngerti tuh, kadang-kadang dia suka bercanda-bercandain, apa tuh, misalkan perdarahannya terlalu banyak sampai pucat. Nah berarti kan sudah terjadi anemia tuh. Memang pil KB juga bisa menormalkan siklus menstruasi, tapi Oke, itu harapan kita ya, Mendikbud tolong dengar aspirasi rakyat ini. Hai Sobat Rootgers, bertemu lagi di podcast Rootgers bareng sama aku Acha. Bagi kalian yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Sebagai pengenalan, Rootgers adalah sebuah lembaga non-profit atau yang biasa kita kenal dengan NGO yang berfokus pada isu terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi, juga pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual. Nah, di podcast ini kita akan membahas dari A sampai Z terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi ataupun kekerasan berbasis gender dan seksual, terutama yang menyasar anak-anak, remaja, perempuan, dan kelompok marginal lainnya. Nah, hari ini topiknya bakal menarik banget karena kita akan membahas sebuah fenomena yang dialami sama orang-orang yang terlahir secara biologis sebagai perempuan. Hari ini kita akan bahas tentang menstruasi. Nah, meskipun menstruasi secara rutin ya tiap bulan kita alami, tapi ternyata nggak jarang loh ada yang masih belum tahu nih apa sih yang terjadi pada tubuh mereka ketika fase menstruasi itu datang, dan apa sih efek samping yang bisa aja muncul ketika menstruasi itu dialami sama perempuan. Nah, biasanya orang-orang yang masih bingung ini berusia masih remaja ya, karena biasanya mereka masih malu-malu untuk bertanya atau mengakses informasi terkait manajemen kesehatan reproduksi mereka. Begitu pula orang tua dari remaja ini. Mereka kadang masih ada rasa enggan untuk memberikan edukasi yang komprehensif terhadap remaja mereka, karena bisa jadi dari generasi-generasi sebelumnya pembahasan tentang menstruasi ini masih terbilang tabu dan juga masih dianggap sebagai urusan privat perempuan yang kayaknya nggak pantas deh buat dibicarain di depan publik. Nah, di sini aku nggak sendirian, aku bareng salah satu dokter yang bisa membantu dalam menjelaskan dan membuat kita lebih paham nih terkait menstruasi dan kesehatan reproduksi. Ini dia the one and only Dr. Kasmal. Halo. Halo dok, Salam selamat kenal. siang. Salam kenal. Aku senang banget ada Dr. Kasmal di sini karena Dr. Kasmal ini merupakan salah satu dokter yang punya ketertarikan ya dok dalam isu kesehatan reproduksi, juga tertarik untuk mengadvokasi pengembangan kapasitas anak muda ya. Betul. Iya. Oke, mungkin dokter bisa ngenalin diri dulu nih, seperti latar belakang dan expertise bidang dokter tuh di apa sih? Oke, ya terima kasih sebelumnya sudah ngajakin buat podcast bareng ya, Anya ya. Aca ya, sorry. Aca ya, sorry namanya salah nih. Oke, kan tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu. Oke, jadi perkenalkan teman-teman semua. Dulu sih masih panggilnya Sobat Rootgers ya, sekarang juga masih Sobat Rootgers ya berarti. Oke, salam kenal semua Sobat Rootgers. Perkenalkan, nama saya Kasmal, saya seorang dokter umum. Sekarang masih ekspertisnya masih dokter umum. Ya, seperti yang sudah disampaikan sama Aca ya. Jadi beberapa waktu lalu memang saya sempat concern sih, ini dari saya kuliah sih terkait kesehatan reproduksi dan juga riset sebenarnya. Nah, riset ini kebetulan juga menjadi bagian dari pengembangan kapasitas anak muda waktu itu. Jadi seperti yang udah disampaikan sama Kak Aca ya tadi ya, menstruasi itu sebuah fenomena yang dialami hampir seluruh wanita. Kenapa saya bilang hampir? Karena memang ada kondisi tertentu, kondisi bisa dari genetik maupun ya, faktor paparan dari luar yang menyebabkan seorang wanita itu tidak menstruasi. Jadi saya katakan hampir ya, tapi selarasnya wanita memang mengalami menstruasi, dan itu memang sebuah cycle yang artinya tidak cuma sekali nih yang tamu yang datang setiap bulan. Makanya selalu orang kita biasanya bilangnya datang bulan ya. Datang bulan. Iya, jadi ini sebuah siklus. Nah, gitu sih pengantarnya. Nanti kita bahas lebih lanjut nih bagaimana tentang menstruasi ini. Terima kasih dokter. Tadi udah pembuka yang lumayan mencerahkan ya. Kita lanjut mungkin. Aku pengen tahu nih, kalau menstruasi itu secara secara penjelasan tuh apa sih dok? Dan juga aku juga pengen tahu nih dari pengamatan dokter, kira-kira menstruasi tuh di Indonesia pembicaraannya udah jadi tabu atau enggak gitu ya? Oke. Betul.
Oke, jadi saya jawab ya. Jadi menstruasi itu sendiri sebenarnya sebuah proses ya yang merupakan kumpulan dari berbagai macam proses yang terjadi dalam tubuh kita. Dari itu peran hormonal, peran organik, juga peran bahkan sampai ke psikologis. Itu semua jadi satu. Mungkin organ-organ yang istilahnya bekerja atau berjalan sewaktu proses menstruasi ini itu cuma mungkin kita bisa sebutkan ya rahim atau endometrium, terus ovum atau indung telur, mungkin di bagian dari otak sebagai penghasil kelenjarnya, tapi efeknya bisa berdampak ke seluruh tubuh. Nah, jadi walaupun cuma 3 ini organ ini yang berperan utama ya, tapi efeknya tuh bisa ke seluruh tubuh, bahkan ke sistem kardiovaskular jantung pun juga bisa. Nah, kenapa? Karena dalam proses menstruasi ini sebenarnya kita nggak cuma lihat dari proses saat keluarnya darah. Kita bisa bilang darah. Nah, itu sebenarnya darah yang dari dalam tubuh kita juga. Nah, tapi selain darah, di situ juga ada bagian-bagian dari rahim yang ikut luruh. Yaitu kita sebut dari bagian fungsionalnya rahim. Nah, proses ini bukan hanya pada hari saat perdarahan itu, melainkan berjalan satu siklus penuh. Nah, siklusnya ini bervariasi. Ada yang normalnya itu di antara 20 sampai 35 hari. Jadi ada yang setiap 20 sampai 35 hari. Nah, tapi rata-ratanya itu di 28 hari. Nah, 28 hari ini kita bisa bagi dua lah untuk simpelnya ya. 1 sampai 14 sama 14 sampai 28. Nah, 1 sampai 14 itu menjelaskan pre-ovulation, 14 sampai 28 tuh pasca ovulation. Nah, hari ke-14-nya itu di tengah-tengahnya biasanya itu ovulasi. Apa yang disebut dengan ovulasi? Itulah keluarnya sel telur dari indung telur untuk nanti dapat dibuahi oleh sel sperma jika memang terjadi suatu fertilisasi seperti itu. Nah, proses menstruasi kalau kita ngomongin cuma perdarahannya ya, itu cuma terjadi di awal doang. Itu kita ngomongin hari 1. Jadi hari perdarahannya itu adalah hari 1 sampai biasanya sih normalnya 5 sampai 7 hari. Jadi kalau kita ngomongin menstruasi itu nggak bisa lepas dari semua siklus yang berperan di situ. Kalau kita ngomongin 5 sampai 10 tahun ke belakang, memang itu hal yang tabu ya. Kayak tadi sempat disampaikan, mungkin itu privasi, ngapain sih diomongin. Bahkan orang malu bahkan ya kalau lagi mens gitu. Karena identiknya itu kotor, terus lepek, terus kesel, kayak nggak ngerawat diri gitu ya untuk teman-teman cewek ya. Nah, padahal itu nggak kayak gitu. Nah, padahal contohnya aja salah satu yang paling biasanya itu kayak paling umum itu kalau misalkan menstruasi kalau belum selesai nggak usah mandi kayak gitu, nggak usah keramas kayak gitu, tuh aneh banget kan. Padahal itu nggak ada hubungannya sama sekali terkait kesehatan hormonal kita. Jadi mau mandi mau keramas tiap hari pun juga nggak ada masalah kayak gitu. Jadi justru di menstruasi ini kenapa memang bisa terjadi demikian ya, karena dinamika fluktuatif hormonal kita itu sendiri. Jadi mungkin itu bisa mempengaruhi mood, mempengaruhi afek, juga mempengaruhi stamina dan tenaga kita. Itu betul memang ada pengaruhnya. Cuma itu semua berbeda dan bervariasi dari masing-masing individu. Jadi setiap orang tuh unik dan nggak bisa disamain. Nah, makanya itu perlu semua orang itu tahu dan membicarakan hal ini. Jadi ini bukan hal yang tabu atau hal yang kotor untuk dibicarain. Dan menstruasi ini harus diomongin. Kenapa? Kayak tadi yang Aca bilang ya, ada menstruasi ini kadang bisa tidak normal. Jadi bisa menjadi suatu penyakit tertentu. Nah, ini harus dibicarakan karena loh, kalau tidak normal berarti ini bisa menandakan suatu kondisi tertentu nih. Misalkan secara garis besar kita gampang aja terlalu sering dan terlalu banyak. Terlalu seringnya apa? Terlalu sering ternyata perdarahannya bisa sebulan bisa 3 sampai 4 kali. Nah, itu terlalu sering, terlalu kerap. Kalau terlalu banyak perdarahannya yang biasanya 5 hari, ini bisa 2 minggu dan banyak perdarahannya sampai jadi lemes, sampai jadi anemia, sampai jadi nggak bisa beraktivitas. Nah, ini perlu sekali diomongin karena itu bukan suatu hal yang normal di siklus menstruasi. Mungkin gitu dulu dari awalnya. Oke, terus tadi ada singgungan darah ya. Aku juga pengen tahu sebenarnya di darah menstruasi itu mengandung apa aja sih, Dok? Apakah cuma sekedar darah aja atau ada hal-hal lainnya? Darah yang keluar disuplai di situ sama darah yang disuplai di menstruasi sebenarnya sama. Itu adalah darah dari tubuh kita. Kalau di sini saya golongan darahnya A, di bawah juga golongan darahnya A. Nggak mungkin di sini saya golongan darah A, di bawah jadi AB gitu. Nggak gitu ya. Tetap golongan darahnya A. Cuma kenapa biasanya ada lendir, biasanya ada semacam kental-kental. Nah, itu adalah bagian organ dari endometrium tadi yang luruh. Bayangin kayak kita ngomongin es krim nih.
Es krim tapi kita taruh di bentuknya vertikal gitu, dibalik gitu. Pasti dia ada bagian yang leleh duluan kan. Iya, Nah iya, itulah iya. yang jatuh. Makanya dia lebih kental gitu. Nah tapi es krim sendiri itu apa mengandung air? Iya benar mengandung air. Nah kita umpamakan airnya itu darahnya, es krimnya ini jaringan-jaringan yang ikut luruh seperti itu. Nah tapi yang supply dari jaringan tersebut ya juga pembuluh darah yang sama juga mensuplai mata kita, kulit kita, terus paru-paru kita sama. Jadi itu juga bagian dari tubuh kita dan bukan merupakan suatu hal yang kotor sebenarnya, karena berasal dari dalam tubuh kita. Gitu sih. Oke. Terus juga aku pengen tahu nih, ada nggak sih permasalahan-permasalahan yang bisa muncul dari ketika kita mengalami menstruasi gitu, misalnya terkait higienitas atau Betul. lainnya. Ya, jadi sebenarnya kita itu sudah punya pertahanan alamiah ya dari zaman dulu nih. Kalau kita lihat, mungkin bahkan perkembangan teknologi kesehatan tuh sekarang makin maju kan. Kalau kita lihat zaman dulu, mungkin zaman ibu kita atau mungkin nenek kita itu nggak seperti sekarang. Mereka punya produk-produk tertentu. Betul. Nah, tapi kenapa itu masih nggak ada masalah tuh di zaman-zaman tersebut? Karena ya itu tadi kita sebenarnya punya pertahanan alami. Salah satunya itu adalah pH kalau kita ngomongin keasaman ya, dari liang vagina itu sendiri. Nah, pH-nya vagina itu normalnya agak sedikit asam, sekitar 3-4 lah. Saya kurang ingat itu angka pastinya berapa. Nah, pada kondisi menstruasi ini dalam artian perdarahannya ya, berarti siklus hari pertama sampai hari kelima atau hari ketujuh tadi itu, saat perdarahannya itu pH-nya bisa meningkat. Nah, pH-nya meningkat ini menyebabkan flora normal. Flora normal itu semacam, kalau kita ingat Ant-Man kemarin, ada kehidupan, ternyata di bawah kehidupan kecil-kecil tuh ada kehidupan. Nah, itu terjadi di tubuh kita, di kulit kita, di liang vagina, di ujung penis, juga di bagian pencernaan kita. Itu ada juga tuh bakteri-bakteri yang normal hidup di kita. Fungsinya apa? Melindungi tubuh kita dari bakteri yang jahat. Nah, karena perubahan pH tersebut, nah biasanya bisa ada overgrowth atau pertumbuhan berlebihan dari bakteri yang sifatnya merugikan. Nah, ini salah satu yang mungkin bisa menjadi ancaman sih saat jadi menstruasi. Oleh karena itu kita harus jaga kebersihan daerah kewanitaan, terus kebersihan juga pembalutnya tuh harus kalau sudah penuh ya diganti, terus kebersihan pakaian dalam dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Itu sih yang mungkin terjadi. Normalnya tuh mengganti pembalut sehari berapa kali sih, Dok, harusnya? Sebenarnya sih tergantung dari kekerapan dan tergantung dari banyaknya perdarahannya ya. Semakin sering semakin bagus. Memang, tapi kalau misalkan kita misalkan karena sibuk nih aktivitas, apalagi olahraga gitu. Jadi ada misalkan pertanyaan nih, boleh nggak olahraga saat menstruasi? Jawabannya tuh boleh banget ya, nggak ada istilahnya orang itu. Mungkin kadang kita agak sedikit lebih lemes karena namanya juga perdarahan ya. Tapi itu bukan suatu alarm bahwa kita nggak boleh olahraga nih. Jadi boleh olahraga. Yang biasanya mungkin pilates atau yoga atau nge-gym boleh, silakan. Berenang juga boleh. Nah, misalkan ada yang olahraga kayak gitu. Nah, kalau misalkan dirasa sudah lembab dan sudah tidak nyaman atau sudah penuh, itu silakan diganti. Gitu. Rata-rata sih mungkin kalau misalkan ukuran yang besar, wanita dewasa itu bisa ganti sekitar 3-4 kali per hari. Kayak gitu. Nah, itu pun tergantung dari jenis ininya ya, jenis pembalutnya. Karena kan sekarang ada yang bentuknya tampon, ada yang bentuknya padding, ada yang bentuknya menstrual cup. Nah, juga macam-macam. Nah, itu bisa di googling sendiri ya, teman-teman ya, biar tahu bentuknya. Dan memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Betul. Cuma semuanya itu tiga-tiga sudah secara saintifik itu aman untuk dipakai. Betul. Kayak gitu. Oke, terus selanjutnya aku sering dengar nih teman-teman aku ketika menstruasi itu perutnya kram, perutnya sakit. Sampai waktu itu ada fenomena mbak-mbak yang di KRL yang sampai tiduran di bangkunya. Ya, itu kenapa bisa terjadi tuh, Dok? Oke, benar. Jadi kembali lagi ke yang udah kita bahas pertama ya. Proses dari setiap tubuh manusia itu tiap individu beda-beda. Jadi nggak boleh nih kita samain. Apalagi kita sampai bilang perasaan sama-sama perempuan ya ini ya. Kalau laki-laki jelas nggak berhak untuk bilang nih kayaknya nih, karena nggak pernah ngerasain. Jadi kalau perempuan misalkan satu bilang apa sih kok sampai guling-guling gitu, lebay deh kayak gitu. Itu saya rasa kurang tepat, karena
tiap orang itu bisa merasakan beda-beda. Mulai dari persepsi nyerinya dan juga proses yang terjadi dalam tubuhnya itu berbeda-beda juga. Kayak tadi siklus aja yang normal 20 sampai 35. Berarti 20, 21, 22, 23, 24 dan seterusnya itu masih normal dong, masih normal karena itu berbeda-beda. Nah, nyeri yang dirasakan itu kalau dalam kedokteran disebut dysmenorrhea. Nah, ini bisa ada dua fenomena nih yang terjadi nyeri di siklus menstruasi ya. Kita ngomongin ini di siklus menstruasi ya. Yang pertama itu mungkin yang ini agak less common ya. Ini nyeri pada saat ovulasi. Itu kalau diambil dari bahasa Jerman namanya itu Mittelschmerz. Mittel itu artinya tengah, Schmerz itu artinya nyeri. Nah, nyeri di bagian perut tengah. Nah, itu bisa terjadi saat misalkan kan kita tadi saat ovulasi itu keluarnya sel telur dari sel indung telur. Nah, itu merobek sedikit jaringan dalam sel indung telur. Nah, kadang-kadang itu dipersepsikan sebagai nyeri. Nah, tapi nyerinya itu tidak dapat ditunjuk gitulah. Jadi menyebar kayak gitu di tengah sih tapi. Nah, itu satu. Yang kedua saat menstruasinya itu sendiri, saat luruhnya dinding rahim itu sendiri. Nah, nyeri itu banyak proses yang kompleks. Makanya tiap orang itu bisa beda-beda persepsinya. Nah, termasuk juga nyeri dalam menstruasi. Nah, karena sekresi dari prostaglandin ini mediator nyeri ya, juga ada di situ. Kenapa itulah kita juga saat menstruasi itu bisa merasakan nyeri. Namun intensitas dan kuantitas dan kekerapannya itu benar-benar berbeda-beda setiap orang. Ada yang nyeri sekali, ada yang sampai pingsan bahkan sampai pingsan. Nah, kayak gitu. Nah, ini apakah suatu alarm sign nyeri ini? Nah, sebenarnya secara fisiologis nyeri itu memang sebuah alarm sih, dari alarm yang fungsional dari tubuh. Kalau ada yang nyeri berarti ada something wrong nih. Nah, oleh karena itu kalau misalkan dirasa nyerinya berlebihan sampai nggak bisa ganggu aktivitas, sampai sama sekali nggak bisa beraktivitas, nah itu mungkin bisa diperiksakan karena mungkin juga ada proses lain terkait bukan dari proses menstruasinya, mungkin dari proses persepsi terhadap nyeri itu sendiri. Itu juga bisa ada terapinya. Nah, banyak sih obat-obatan yang sudah mulai banyak di pasaran untuk meredakan nyeri menstruasi ya. Oh iya, sama satu lagi, nyeri pada saat menstruasi mungkin juga tidak berdampak sama sekali dengan organ-organ reproduksi loh. Bisa juga loh. Misalkan nih dia sebelumnya punya dispepsia atau kalau kita dengar bahasa awamnya asam lambung. Nah, ini itu karena kortisol yang tinggi saat proses menstruasi, karena fluktuasi hormon, bisa jadi dia juga dalam kondisi stres. Nah, stres ini juga bisa men-trigger asam lambung, perutnya jadi sakit, jadi begah. Padahal nyerinya itu nggak berkaitan sama organ reproduksinya, bisa juga muncul. Jadi ada juga yang kadang sakit kepala, juga migrain yang muncul. Nah itu kalau lagi, nah itu juga. Padahal kan kalau kepala kan pembuluh darah nggak berkaitan dengan reproduksi ya. Nah, tapi itu bisa juga karena fluktuasi dari hormon tadi itu saat menstruasi. Jadi ada hormon, kalau di wanita tuh ada hormon estrogen sama progesteron lah. Nah, itu dia yang berperan selama proses menstruasi. Kenapa kok harus ada hormon ini sih? Nah, fungsinya apa? Nah, secara fisiologi, hormon estrogen ini nanti akan mempersiapkan kita jika sel telur ini dibuahi oleh laki-laki. Jika terjadi fertilisasi, maka dia akan mempersiapkan itu. Progesteron sendiri sama, dia juga mempersiapkan bila adanya janin, dan dia juga mengatur keseimbangan hormon seperti itu. Nah, efek sampingnya ya kalau adanya perubahan naik turunnya itu bisa menyebabkan migrain juga. Jadi itu nyeri saat menstruasi ya wajar ada, tapi intensitas dan kekerapannya berbeda-beda tiap orang. Kalau dirasa sudah mengganggu aktivitas ya boleh diperiksakan. Berarti indikatornya gitu. Kalau udah mengganggu kita. Betul. Oke. Terus kalau kita kaitin nih ke anak muda, ada nggak sih dok dampak sehari-hari dari tadi tuh perasaan sakit ketika menstruasi ke misalnya produktivitas anak muda atau gimana tuh? Nah, bisa berdampak ke banyak hal kan ya. Nah, oleh karena itu ini harus diedukasikan karena mungkin ada fenomena ini akan terjadi saat kamu sudah mencapai usia produktif. Nah, ini yang harus kamu persiapkan, ini yang harus gini. Karena kalau kita know what's coming, kita mengerti apa yang akan terjadi dalam tubuh kita, itu kita jauh lebih bisa menerima gitu efek sampingnya kayak gitu. Karena yang paling ngerti tubuh kita sendiri itu ya kita sendiri sebenarnya, bukan dokter, bukan orang tua kita, ya tubuh kita. Nah, tapi
untuk dapatkan informasi itu banyak sekali perantaranya, dan perantaranya ya alangkah baiknya kalau misalkan itu dari orang tua sendiri dan itu dari sejak dini kayak gitu. Ya jadi dampak menstruasi itu dari nyerinya, dari istilahnya apa ya, dari dampak ke inilah psikologisnya itu juga ada, dan itu memang berdampak lah ke kehidupan sehari-hari kayak gitu. Oke, berarti artinya tuh orang tua jadi pilar utama ya Betul, dalam edukasi betul. anak terkait hak kesehatan seksual reproduksi. Guru juga, nah selain iya, dari benar-benar. orang tua kan waktu kita usia dini kan kita kenalnya dengan guru kan. Iya sih. Guru banyak kasih kita juga advice, kasih kita juga informasi. Nah itu juga sih. Jadi pendidikan reproduksi ini sebenarnya harus dari usia dini. Iya, benar-benar. Karena ya itu tadi banyak fenomena-fenomena. Ini baru kita ngomongin perempuan nih, belum yang laki-laki. Iya. Belum lagi yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan yang semua orang punya. Nah banyak sekali yang harus sebenarnya pendidikan reproduksi itu harus sejak dini sebenarnya. Benar-benar. Terus kira-kira sebagai keluarga atau teman dekat atau saudari itu kira-kira apa yang bisa membantu para perempuan gitu dalam mengarungi struggle itu gitu. Oh gitu. Jadi pertama tadi yang sudah disampaikan sih, kalau kita paham itu jauh lebih enak ya. Jadi kita jadi lebih ngerti, oh ini memang prosesnya yang terjadi dalam tubuh kita tuh kayak gini. Oh jadi nanti saya bakal mengalami ini nih. Jadi kita lebih siap secara mentally gitu. Apalagi kalau misalkan roknya lagi putih tuh. Iya. Misalkan ada tuh. Nah kan itu kan kalau misalkan ada gitu namanya anak kecil ya. Anak kecil kan kadang suka nggak ngerti tuh. Kadang-kadang dia suka bercanda-bercandain. Apa tuh kayak gitu. Nah itu sih yang sebenarnya kalau kita edukasi hal-hal seperti itu tuh nggak jadi masalah sebenarnya. Kayak gitu. Dan banyak juga cara-cara pencegahannya. Nah selain itu kita juga perlu memperhatikan tadi adanya abnormal sign. Nah, secara gampangnya deh, nggak perlu belajar medikal untuk tahu ini, dari jumlah dan kekerapannya. Tadi dikatakan siklusnya normal 20-35 hari. Nah, kalau misalkan di luar daripada itu dan terlalu sering atau bahkan 3 bulan, 5 bulan tidak setiap siklus menstruasinya setiap 5 bulan, setiap 6 bulan, nah itu perlu diperiksakan. Karena mungkin itu bisa kita cegah dan kita perbaiki sedini mungkin. Jadi kalau perdarahannya banyak bisa sampai anemia, nah ini harus kita stop nih, harus kita cari tahu nih kenapa bisa perdarahannya sebanyak ini. Terus bisa kita bantu nanti obati anemianya memang bila memang hemoglobinnya sudah turun di bawah kadar normal. Nah seperti itu. Jadi support orang tua dan orang terdekat tuh penting banget sih. Benar-benar, aku setuju banget sih. Menurut aku juga masyarakat kita tuh perlu lebih mengarusutamakan pembicaraan tentang menstruasi. Nggak perlu lagi ditutup-tutupin, nggak perlu lagi dipandang sebagai hal tabu, karena itu kondisi biologis semua perempuan ya, semua perempuan. Oke, mungkin selanjutnya aku ada data-data pernyataan yang aku temui di internet ataupun yang aku temui di sekitar aku. Dokter bisa nih verifikasi apakah ini mitos atau fakta. Oh, jadi kita main mitos atau fakta. Benar. Ya. Oke, mungkin yang pertama ada, apakah ketika menstruasi itu beneran gak boleh minum minuman bersoda atau air dingin? Karena itu aku sering banget denger loh pas aku kecil. Gimana tuh, Dok? Oke, jadi itu adalah mitos. Mitos, guys. Jadi memang tidak ada kaitannya carbonated beverages atau minuman bersoda ataupun cold beverages dan dengan tadi jumlah dan kekerapan dari menstruasi itu sendiri, nggak ada kaitannya. Nah, karena apa? Karena saat kita misalkan minum dingin nih, saat masuk lambung kita, apa sih yang ditakutkan? Ada yang bilang katanya bisa sampai beku darahnya beku. Jadi nggak keluar. Jadi kalau kita minum air dingin itu sampai lambung kita suhunya juga udah balik ke air seperti kita minum air biasa. Kan panjang tuh lewat, dan jalurnya juga beda. Kalau misalkan kita minum itu kan lewat jalur pencernaan tuh. Nanti ada ya sebagian yang diserap, nanti dibuang lewat urin, lewat sistem kandung kemih. Nah sisanya dibuang lewat sistem pencernaan. Lubangnya atau jalan keluarnya beda. Udah beda, jelas beda. Jadi ya tidak berkaitan ya itu. Minuman bersoda juga demikian. Pernyataan pertama adalah mitos. Ya. Selanjutnya ini. Terkait produk untuk menampung darah menstruasi. Sekarang kan lagi famous banget nih menstrual cup yang katanya bisa bikin lebih ramah lingkungan. Nah, betul. Nah, ada yang bilang kalau menstrual cup itu bisa merobek selaput darah, Dok. Apakah benar? Apakah itu mitos atau fakta? Ya, jadi memang udah banyak ya sekarang ya model-model ini ya produk-produk menstruasi ya untuk
perdarahannya itulah. Ada yang bentuknya padding yang mungkin paling common lah di Indonesia ya. Padding, terus ada yang bentuknya cup, ini yang baru tadi dibilang, ada yang bentuknya tampon. Nah, si cup ini dia tidak akan merobek selaput darah. Jadi nggak perlu khawatir. Pada dasarnya dia akan berlubang dengan sendirinya. Nah, seperti saya tadi bilang, hampir semua wanita mengalami pada usia produktif ya, mengalami menstruasi. Apa tadi yang tidak hampir ini? Salah satunya juga ada, kalau selaput darah itu kan dalam bahasa medis kita sebut dengan hymen. Nah, ada juga kondisi genetik tertentu atau kondisi kongenital tertentu yang disebut dengan hymen imperforata. Jadi hymen imperforata itu dia tidak berlubang. Nah, hymennya. Nah, kalau tidak berlubang artinya tidak mungkin keluar dong ada darah menstruasi. Nah, malah ketahan di atas nih. Nah, ini suatu kondisi juga yang memang sebenarnya harus ditangani. Nah, yang dimaksud dengan hymen ini sebenarnya sudah ada lubangnya. Tidak ada lubangnya, kecil gitu. Nah, itu untuk jalan keluarnya menstruasi. Nah, itu akan dengan sendirinya seiring dengan pertambahan usia, juga paparan tadi udah maturitas dari organ-organ reproduksi, nanti dia akan jalan sendiri. Nah, akan berlubang dengan sendirinya. Nah, menstrual cup sendiri apakah dia akan merobek atau menambah besar lubangnya? Tidak jawabannya. Karena dia hanya sifatnya menampung. Kayak gitu. Pernyataan kedua masih mitos. Selanjutnya, aku pernah dengar juga katanya menstruasi yang gak beraturan itu bisa kita akali gitu dengan mengkonsumsi pil KB. Itu mitos atau fakta? Ini saya bisa bilang itu, tapi karena ada kebenaran di dalamnya, jadi saya bilang aja fakta. Karena nggak sepenuhnya salah, tapi juga harus benar dengan syarat. Nah, syaratnya tuh kayak gini. Jadi nggak boleh tuh langsung aja kita minumin pil KB tanpa tahu nih. Nah, kayak gitu. Tetap harus berkonsultasi. Karena apa? Kayak tadi saya bilang, prekursor atau trigger dari proses menstruasi, siklus menstruasi 1-28 hari itu adalah fluktuasi hormon. Nah, orang-orang tertentu fluktuasi hormonnya ini tidak sesuai siklus yang dikatakan normal. Nah, jadi mungkin bisa 1 bulan bisa 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, kekerapannya ini. Ada yang juga mungkin yang bisa 2 bulan sekali, atau tadi saya bilang 3 bulan sekali. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya salah satu penyebabnya itu adalah instabilitas dari hormon tersebut. Nah, perlu dicari penyebabnya di situ. Kenapa terjadi seperti ini? Kalau penyebabnya hormonal, pil KB itu sebenarnya dalamnya itu hormon juga. Ya, jadi ada yang levonorgestrel, ada yang saya nggak hafal semua kandungannya berapa miligramnya ya. Pokoknya kandungannya itu ya progesteron, seperti hormon progesteron estrogen. Fungsinya yaitu untuk menstabil. Sebenarnya kalau fungsi utamanya untuk kontrasepsi, yaitu saat tubuh kita menaikkan hormon untuk mempersiapkan adanya pembuahan atau fertilisasi. Nah, si pil ini akan memberikan hormon dari eksternal untuk mengcounter efek itu, sehingga jadinya nggak ada terjadi fertilisasi, jadi nggak ada pembuahan. Nah, hormon yang masuk dalam tubuh kita ini fungsinya lebih ke untuk menstabilkan dari fluktuasi yang terlalu berlebihan itu sendiri. Nah, kalau pada kasus menstruasi, jadi jawabannya bisa sebenarnya, tapi tetap harus dengan resep dan melalui konsultasi dari dokter ya ataupun bidan. Kayak gitu. Nggak boleh asal beli terus. Nggak boleh asal beli. Ini karena ya hormon ini juga efek sampingnya juga ada. Kadang karena dia hormon ya, hormon yang berlebih bisa ngaruh ke mood, bisa ngaruh ke mungkin nyeri di bagian payudara juga bisa. Lebih nyeri lagi di bagian saat menstruasinya juga bisa. Berarti pernyataan ketiga fakta benar. Memang pil KB juga bisa menormalkan siklus menstruasi, tapi harus dengan konsultasi. Pernyataan selanjutnya katanya kalau sedang mens perempuan tuh cenderung bisa jadi lebih sensitif. Itu perasaan orang-orang aja atau emang beneran secara ilmiahnya tuh, Dok? Ini bidang ilmu yang di luar dari bidang anatomikal dari proses reproduksi ini sendiri. Nah, ternyata hormon estrogen ini itu sendiri banyak efeknya, nggak cuma di hormon, nggak cuma di organ reproduksi. Istilahnya kayak seseorang nih, orang ini kita ibaratkan hormon estrogen. Ternyata dia itu nggak cuma bekerja,
nggak cuma gaul di tempat kerjanya, tapi dia punya komunitas lain, dia punya hobi lain. Cabang. Nah, itu juga yang terjadi pada si estrogen ini. Estrogen ini tidak hanya berdampak pada organ reproduksi saja, tidak berdampak pada organ kewanitaan saja, tidak hanya berhubungan dengan kayak misalkan siklus menstruasi saja. Pernah dengar nggak kalau misalkan estrogen itu kan kalau semakin tua estrogennya kan akan turun sampai terjadi menopause. Nah, orang yang sudah menopause itu lebih rentan terjadi osteoporosis. Pernah dengar nggak waktu itu? Aku belum Nah, pernah karena sih. kalau di iklan-iklan kan ada tuh susu-susu yang iya, harus 10.000 langkah. Nah, itu tuh. Nah, benar ternyata efeknya estrogen ini juga melindungi kepadatan tulang. Nah, efeknya di tulang juga ada. Nah, pernah dengar nggak kalau orang sudah menopause lebih beresiko terkena serangan jantung? Nah, karena dia punya efek juga di jantung. Ternyata dia counter dari penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, jadi estrogen ini punya efek luar biasa dalam tubuh kita. Nah, salah satunya ada di reseptor-reseptor yang ada di otak, yang itu berdampak pada neurotransmitter seperti dopamin, serotonin. Nah, itu memang sangat-sangat peka terhadap mood. Nah, itulah yang terjadi di situ. Jadi kenapa bisa jadi lebih sensi. Tapi kembali lagi seperti yang kita sampaikan di awal, efek tiap orang itu beda-beda. Jadi nggak bisa disamain tuh. Kok gue biasa aja ya kalau misalkan menstruasi gitu. Kok lu sampai sensi gini sih? Nah gitu. Itu beda-beda setiap orang kayak gitu. Aku juga pernah denger, ini udah sering banget tersampaikan gitu ya. Apakah menstruasi bisa menular? Dalam artian ketika kita tinggal di dalam satu rumah tuh ibu sama anak-anaknya suka sama siklusnya. Iya, siklusnya. Beneran atau enggak sih, Dok? Aduh, ini sebenarnya mitos. Karena sampai sekarang, langsung saya jawab aja ya, nggak tanpa penjelasan. Ini biasanya kan penjelasan dulu baru jawab nih. Tapi kali ini saya jawab dulu deh. Karena apa? Karena mitos, karena belum terbukti korelasinya. Nah, kita kan kalau di sains ya, di seluruh sains, nggak cuma di kedokteran, itu harus berbasis bukti, evidence based. Nah, itu bukti itu juga harus sudah dilakukan penelitian-penelitian terkait baik itu dari sampai ke level anatominya, sampai ke level bahkan ke humoralnya atau ke substance yang berperan kayak gitu. Nah, ini belum ada yang menyatakan korelasi tersebut. Tapi kalau dibilang, kok iya tuh, begitu saya tinggal sama si ini di satu asrama biasanya jadwal mensnya bareng. Nah, mungkin ilmu kita yang masih terbatas. Mungkin ada sebenarnya mungkin signaling pathway, tapi sejauh ini belum terbukti. Jadi kita bilang mitos. Belum ada buktinya sama sekali. Belum ada bukti yang melaporkan adanya korelasi tersebut. Nah, kalaupun terjadi mungkin aja kebetulan. Nah, mungkin saja kebetulan kayak gitu. Karena kayak tadi kita sampaikan di awal dan terus-menerus kita sampaikan, siklus ini berbeda-beda setiap orang, dan itu setiap orang unik dan bisa macam-macam. Berapa liter perdarahan yang normal gitu? Ada sih tapi kita nggak ngasih sekian liter exact gitu, tapi range. Nah, karena asal tidak berlebihan itu. Kalau misalkan kita nggak mungkin dong kita ukur. Ada juga waktu itu yang mungkin sekarang sudah nggak dipakai ya guideline-nya itu. Ada yang pakai tamponnya atau pakai padnya berapa kali ganti. Katanya kalau sudah lebih dari 5 itu berarti sudah berlebihan, perdarahan 5 kali penuh ya kayak gitu. Cuma itu nggak exact guideline, dan lain-lain setiap orang beda-beda. Nah itu. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih pernyataan-pernyataan mana yang mitos, mana yang fakta. Nah, ada baiknya sekarang tuh kita bantu mengedukasi ke orang-orang terdekat kita. Klaim-klaim yang ternyata tuh cuma mitos gitu. Iya. Dari semua tadi kayaknya mitos semua deh, cuma faktanya baru satu ya. Oleh karena itu, biar miskonsepsinya nih nggak makin tersebar ke generasi-generasi selanjutnya, ada baiknya nih kita bantu ya guys untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Iya. Mungkin ada satu lagi nih, saya pernah denger nih mungkin nih. Apa tuh? Katanya kalau harus dibungkus kalau membuang. Oh iya kan, biar nggak nanti dimakan sama yang nggak kelihatan. Iya. Nah itu saya nggak tahu. Itu satu fakta yang nggak bisa lihat soalnya. Tapi tapi itu sebenarnya itu maksudnya baik ya. Mungkin itu kan kita nggak bisa lihat juga itu. Tapi maksudnya baik. Nah, yang sudah keluar itu kan tadi seperti tadi ada pertanyaan sebelumnya, itu nggak cuma darah ya, ada juga jaringan. Nah, jaringan ini makanya kita juga harus sering ganti. Itu karena apa? Karena dia
kuman tuh suka tuh tumbuh di situ. Jadi misalkan kita nih nggak mau ganti, males gitu, udah sehari sekali aja langsung penuh gitu. Mohon maaf kalau agak jorok lah kedengarannya, tapi ada mungkin orang yang berpikir seperti itu. Nah, si jaringan yang keluar ini itu rentan untuk jadi tempat tumbuhnya bakteri. Nah, oleh karena itu harus rajin kita ganti dan kita buang. Dibuang pun juga supaya tidak mencemari yang lain, juga kita harus bungkus lah istilahnya kayak gitu. Itu baik emang ya. Baik lah maksud dan tujuannya. Jadi bukan karena dimakan sama. Iya. Oke, jadi gitu. Sepertinya tadi menjadi akhir dari pembicaraan kita. Mungkin Dokter Kasmal kalau ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah nih terkait menjaga reproduksi kita gimana, boleh? Oke, jadi buat Sobat Rootgers ya. Jadi kan tadi kita banyak lebih ke ngomongin tentang appliance-nya ya, dari applicable-nya dari menstruasi ini. Kita nggak ngomongin teori segala macam gitu, walaupun ada sedikit lah nyinggung-nyinggung. Tapi saya kasih rangkuman sedikit ya. Jadi proses menstruasi itu sebenarnya proses dari yang wajar dalam setiap wanita, yang hampir setiap perempuan mengalaminya fenomena ini. Dan ini merupakan suatu kenapa terjadi menstruasi? Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk bereproduksi. Ini tuh sebenarnya proses reproduksi. Cuma memang ada nanti, makanya disebut dengan 2 fase pre-ovulasi dan fase pasca ovulasi. Apabila tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya, kayak gitu. Nah, ini semua terjadi karena hormon yang ada dalam tubuh kita, dan ini berperan dari organ-organ mulai dari hipotalamus yang ada di otak, yang ada di kepala, pituitary gland atau hormon atau kelenjar hipofisis yang ada di kepala juga. Dan kalau di perempuan langsung connect ke ovum, indung telur yang ada 2 di kanan dan kiri. Nah, di dalam indung telur sendiri ada ratusan sampai ribuan telur yang nanti bisa dirilis setiap bulannya, dan terjadilah proses ovulasi itu sampai waktu yang ditentukan. Jadi kapan kita umurnya menopause itu gitu, kapan kita berhenti ovulasi, sampai telur di dalam indung telur kita tuh habis gitu. Jadi saat kita lahir itu sudah ada jumlahnya, dan bisa dipredik lah nanti dikali berapa bulan dibagi siklusnya segala macam. Tapi kita nggak mungkin ngitungin satu-satu dong, nggak bisa juga, harus pakai USG ngitungnya, dan itu pun susah. Jadi telur-telur itu yang nanti menyebabkan terjadinya proses menstruasi. Melalui apa? Melalui hormon-hormon yang normal. Ada tadi hormon GnRH, FSH, LH, estrogen, progesteron. Nah, yang berperan ini, dia akan berdampak juga pada indung telur dan ovarium atau ovarium itu indung telur, dan endometrium atau rahim. Nah, apakah cuma berhenti di sini? Tidak. Nah, menstruasi ini berdampak juga di seluruh tubuh yang lain, karena hormon ini sendiri ternyata ada reseptor di tempat lain juga. Nah, inilah yang menyebabkan mungkin efeknya saat menstruasi itu tidak hanya kita tidak hanya keluar darah dari liang vagina dalam waktu beberapa hari, tidak hanya sesimpel itu, tapi prosesnya kompleks. Makanya bisa berpengaruh ke psikis, ke produktivitas, ke anemia, sistem organ tubuh yang lain. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar paham dan edukasi, dan kita pahami paling nggak bukan untuk mengedukasi dulu deh, kita pahami untuk diri kita sendiri yang perempuan. Supaya apa? Biar kita mengerti diri kita. Nah, tujuannya apa? Supaya kita mengerti kalau misalkan ada alarm sign atau hal-hal yang tidak normal, kita adalah orang yang pertama yang paham. Kayak gitu. Dan jangan lagi tabu untuk membicarakan ke orang lain hal ini. Jadi silakan ditanyakan ke orang terdekat. Kalau misalkan belum percaya, mungkin ke orang tua atau ke sahabat terdekat kayak gitu. Kalau misalkan belum takut untuk bicara ke dokter dulu kayak gitu. Atau nanti bersama-sama bisa tahu nih akhirnya, oke, kalau gitu kita sama-sama ke dokter nih, karena yang normal tuh harusnya gini nih, tapi kok saya gini ya. Nah gitu. Nah, itulah kenapa pentingnya harus membicarakan juga dengan orang lain. Jadi tadi support dari seluruh keluarga, kita paham mengenai proses menstruasi itu sendiri, dan juga proses menstruasi ini sendiri itu beda-beda setiap orang. Nah, kayak gitu. Dan itu tidak bisa disamakan dan dipukul rata. Gitu aja sih mungkin closing statementnya ya. Oke. Apa yang disampaikan sama Dokter Kasmal tadi benar-benar berguna ya buat mengubah cara pandang masyarakat. Betul. Dari yang sebelumnya tuh berpusat pada rasa malu dan penghindaran, menjadi bertolak pada
penerimaan dan juga edukasi. Betul. Iya. Harapannya mungkin bisa juga kali ya masuk kurikulum ya. Iya, Pelajaran benar biologi ya, banget. IPA ya. Bisa. Oke, itu harapan kita ya, Mendikbud tolong dengar aspirasi rakyat ini. Oke, jadi salah satu caranya juga supaya bisa mengubah pandangan masyarakat tuh ya dengan mulai membicarakan hal itu, dengan Betul. memperbanyak percakapan tentang hal itu. Jadi yang kita harapkan semoga podcast ini bisa menjadi gerbang pertama dari teman-teman semua untuk lebih berani gitu, untuk mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Terus juga untuk mulai berani bertanya dan membicarakan tentang menstruasi. Karena pada dasarnya kita tuh punya hak loh. Pertama, kita punya hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Juga yang kedua, kita punya hak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan. Mungkin segitu dulu untuk episode hari ini. Oke, terima kasih Sobat Rutgers. Ini Kak Aca jangan capek-capek ngundang saya ya. Enggak dong. Oke, Oke, bye-bye. terima kasih, bye. Have a nice day.